tertutup dia hanya membacakan materinya itu aja. Begitu kita bongkar itu, terbuka, bangun otaknya. Nah, kali banyaklah kita temukan apa informasi atau ya, bahan-bahan lah ya, kita temukan banyak. Dan kita gimana ya, dari dulu memang saya selalu upayakan terjadi dialog aktif di kelas itu. Bukan dosen yang mulai, tapi saya kan selalu mulai itu gitu. Nah, ketika saya lihat dia di Sabda ini, sistem pembelajarannya 70% itu keaktifan mahasiswa, 30% itu dosen. Nah, menurut saya ini satu sistem yang sangat bagus sekali, bagus sekali. Saya lihat misalnya ada baru-baru ini ada karena ada juga hubungan keluarga ya, ada orang tua mahasiswa ke sini datang, lalu bertanya soal anaknya bagaimana, mahasiswa Pak. Jadi saya ceritakan bagaimana kemampuan anaknya aktif di kelas, kadang bisa memimpin percakapan di antara teman-temannya di kelas itu. Orang tuanya heran. Ah, nggak mungkin itu katanya. Kenapa nggak mungkin, ku bilang. Orang di rumah kerjanya diam aja. Mana pernah kedengaran suaranya itu di rumah katanya. Iya, aku yang menyampaikan yang sebenarnya, aku bilang, dan memang hal dosen mengenal dan suka kepadanya karena dia betul-betul aktif, aktif dan pintar, cerdas sekali memberikan pendapat-pendapat, saya bilang. Wah, orang itu jadi heran, masa jadi ada perubahan yang signifikan pada anakku, pikirnya. Berbeda di rumah dengan di apa di bangku kuliah. Nah, itulah satu sisi ya, itu satu bukti, satu sisi bahwa di situ salah satu keunggulan sistem belajar di Sabda ini yang harus kalian manfaatkan, harus manfaatkan itu. Ya, makanya eh, kalau di mata kuliah seminar, ya, seminar dogmatika, saya buat di situ satu buat nilai adalah debat. Ya, jadi setelah selesai dia menyeminarkan, maka masuk ke suasana debat, ya, mendebat apanya itu seminarnya itu. Nah, eh, supaya di situ kita lihat bagaimana kedalaman pengetahuan dan kebenaran penelitian dari penyeminar itu. Jadi orang mendebat dia dan sesama mereka mahasiswa bisa saling debat. Nah, itu suasana-suasana seperti itu sudah saya bangun dari dulu. Walaupun saya lihat memang kualitas debat itu dari tahun ke tahun agak menurun. Berbeda sekali dengan yang ya, senior-senior kalian dulu. Memang kita butuh ya waktu lah, ya kita butuh waktu yang banyak karena perdebatan-perdebatan itu hidup terus gitu ya. Berlomba-lomba terus kan. Nah, jadi budaya seperti itu harus tetap kalian pelihara. Jangan begini. Ada yang bertanya, diam. Ada yang bertanya, diam. Nah, saya kan selalu kasih gambaran. Kalau kita ini jangan seperti mentimun bengkok. Udah pernah saya sampaikan sama mentimun bengkok. Gambaran mentimun bengkok. Udah pernah saya sampaikan itu, Amos.
Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Jadi mentimun bengkok ini masuk keranjang, tapi tidak masuk hitungan. Karena tugas mentimun bengkok itu adalah mengawal yang lurus-lurus, supaya jangan patah. Karena mentimun bengkok nggak laku dijual. Waktu dipajak yang dijual hanya yang lurus-lurus. Mentimun bengkok itu nggak laku itu. Nggak dijual itu. Paling ada yang ngambil untuk nasi babi. Atau yang lain-lain lah ya. Untuk pupuk mungkin. Ya. Bisa juga. Jadi kita jangan seperti mentimun bengkok. Masuk keranjang memang. Tapi tugasnya untuk mengawal yang lurus-lurus. Hanya sekedar mengawal ini. Jadi kita harus mentimun lurus. Maksudnya memang aktif. Masuk hitungan, diperhitungkan. Gitu. Jadi begitu kuliah ini ya. Jangan selalu kayak mentimun bengkok. Masuk, tapi tidak pernah apa artinya hadir tidak diuntungkan, nggak hadir nggak dirugikan, nggak ada yang rugi. Gitu. Karena adanya kadang kalau belum hadir dia dicari-cari, mananya si Anu katanya. Ya, nggak datangnya si Anu kayak nggak kedengaran suaranya katanya kan. Ini ndak, ya. Ya datang pun nggak ada untungnya, nggak datang pun nggak ada ruginya, sama saja sama dengan gitu ya. Dengan begitulah ya. Jadi harus aktif. Oke, kemudian yang kedua, saya lihat apa sajian kita ini mirip-mirip semua ya. Kurasa saling apa kalian ini? Saling contek. Terutama tengoklah misalnya Abraham. Sama bahasa awal. Masuk lagi ke ya siapa ini? Terus dulu. Dari atas sampai habis selalu ada miripnya yang tiga ini. Ada mirip tiga-tiga, ada dua, ya, gitu. Abraham semua dia wali dengan ini. Bisa sama semua jalur pikirannya. Ini juga sama alur pikirnya. Di sini agak berbeda. Ini ada dua yang sama. Ini pun dua yang sama. Ini pun dua yang sama. Kok bisa begitu? Kemudian saya lihat lagi kelas yang tadi pagi. Mirip pula dengan ini. Bah, terpaksa saya coret lagi nilai yang tadi pagi. Supaya sama dengan nilai yang ini. Karena saya anggap sudah contek menyontek ini. Kalau kita katakan sumbernya satu, misalnya ada satu sajian mahasiswa sumbernya, enggak ada di sini saya lihat, enggak ada di sini. Catatan bahwa ini dari catatan atau dari sajian mahasiswa, enggak ada. Nah, yang saya lihat bukunya, tapi kok bisa kirim-kiriman orang ini sajiannya? Aneh juga ini. Dengan yang tadi pagi ini 4 orang. Tahu nanti jam 10. Nanti kita tengok lagi lah yang jam 10. Tahu jadi rame orang ini. Jadi dari 5 orang penyaji hari ini mulai pagi tadi jam 6.30 tadi kami sudah masuk kelas A. Masih satu yang belum mirip. Tersendiri dia. Dia memang punya kalimat tersendiri. Ya, itulah
apa ya, temuan saya dan kesan saya terhadap penyaji-penyaji hari ini. Penyaji-penyaji apa semua ini, apa nih? Ya, apalah aku bilang istilah yang tepat ya untuk orang ini. Penyaji penyaji pelagiat, pelagiat ya mungkin ya. Para plagiator lainnya semua ini. Plagiator yang tidak jujur. Kalau misalnya tadi jujur, mungkin kita bisa maklum ya. Bisa maklum. Misalnya kalau tadi sumbernya satu orang senior, sajian senior. Kita bisa maklumi. Nah, ini enggak, udah plagiator, enggak jujur pula. Nah, disitulah semua ini. Yang tiga orang ini. Selamatlah untuk kalian tiga. Tingkatkan prestasimu ya. Terus kau hidup di begitu ya. Terus kau hidup enggak jujur. Meskipun dari pelajaran dogmatika kau sudah dituntut untuk menemukan satu sukacita yang misteri ilahi, tapi tetap juga kau begitu. Jadi gimana lagi lah ya. Tas siapa yang bisa menegur kau ya. Oke lah. Kita lalukanlah mereka ini. Tak ada yang bisa kita ambil dari mereka ini. Mentimbun bengkoknya ini yang tiga-tiga ini. Ada yang mau kalian sampaikan, kalian tiga, para plagiator ini? Atau ada pembelaan diri? Baik. Nah, jadi apa mak? Sudah ada saya bikin apa situ? Udah nampak apanya di situ? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya Pak. Sudah, Pak. Ntar dulu, tadi mana tadi ku bikin ini? Aku udah lupa ini. Mana beliaknya ini lagi? Oh ya ya, sorry. Oke. Oke, sudah. Nah, ini judul kita ya. Judul kita. Tadi ada pagi-pagi bacanya ini zaman Bapak Dua katanya. Bapak Dua, Hakim Dua katanya. Kayak si Bolot dia ngasih. Pernah kan ada di YouTube si Bolot ngasih apa kata sambutan. Bapak Dua, Ibu Dua katanya. Bilang bapak-bapak, ibu-ibu kan. Oke. Saya memang apa ya? Saya memang baru sadar dari penyaji tadi pagi bahwa ternyata dengan judul seperti ini ya, mereka sulit untuk meraba kira-kira dari mana dan mau kemana kandungan dari sajian ini. Saya memang sebelumnya ya, dan memang sudah saya lihat berjalan ya. Kalau di pertemuan pertama kita sudah belajar apa itu homiletika, pengertiannya, dan dari pengertian itu, dari kata homilein yang kita gali dari Lukas 24 ayat 14 dan 15 itu, kemudian kita ambil dari situ ciri
homiletika itu, yang 3 itu, saya berpikir bahwa kalau sudah dipelajari itu, maka mahasiswa akan tahu apa yang akan ditelusuri dari perkembangan homiletika ini. Tapi ternyata ya yang saya pikirkan itu sama sekali tidak bisa ditemukan. Mungkin ke depan ini harus dirubah judul-judul ini ya. Oke lah, nah sekarang kita mau, sebetulnya kalau dituliskan begini, apa yang mau dipercakapkan di dalam? Oke, yang pertama dari pengertian homiletika minggu yang lalu, kita sudah temukan bahwa ada 3 ciri homiletika itu. Nah, di sini sudah saya catatkan. Ada 3 ciri homiletika itu. Mungkin biar agak lambat ya. 3 ciri homiletika yang kita temukan. Ciri yang pertama itu adalah berlangsung di dalam ibadah. Berlangsung dalam ibadah. Ini dia. Ini ciri yang pertama. Nah, kalau disebut berlangsung, kalau kita lihat sini kata ibadah, kita harus batasi ini, karena ibadah itu ada 2 jenis. Pertama di dalam kebaktian, kedua di luar kebaktian. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah kebaktian, di dalam kebaktian. Dan kalau kebaktian dilangsungkan, tata cara atau tertib acara yang berlangsung dalam kebaktian itu namanya adalah liturgi. Nah, jadi kita sudah pelajari bahwa dalam liturgi, kedudukan homiletika itu sebagai sentral, atau sebagai puncak, atau sebagai pusat. Di sini saya buat kata homiletika itu, saya terjemahkan saja pewartaan firman atau khotbah ya, atau homiletika ya. Dialah yang menjadi puncak atau sentral dari liturgi itu. Nah, oleh karena itu dari sini ini kan sudah ada, kalau katakan puncak liturgi itu adalah pewartaan firman atau khotbah, maka tidak boleh tidak ada 2 hal yang kita temukan di situ, liturginya sendiri dan pengkhotbahnya sendiri. Di sini ya. Oleh karena itu, kalau kita bicarakan tentang ini, maka ada 2 hal. Ada 2 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah liturginya. Yang kedua adalah homiletikernya. Ini ya. Yang 2 hal. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah ya, dari ciri pertama, maka ada 2 hal di ciri pertama ini yang harus kita telusuri. Pertama adalah sejarah. Sejarah.
atau riwayat liturginya. Yang kedua adalah sejarah atau riwayat homiletikernya. Homiletikernya ini ya kita katakan itu tadilah pewarta firman ya. Siapa yang menyampaikan ya, perkataan Allah di situ. Oke. Nah, ini perlu mendapat perhatian khusus ini. Perlu mendapat perhatian khusus. Kenapa perlu mendapat perhatian khusus? Begini. Kalau akan liturgi, mungkin kamu membayangkan satu selebrasi atau apa ya? Kamu memikirkan satu penampilan liturgi itu, muatan-muatannya, pelaksanaannya begitu. Saya tidak ke situ. Kalau dikatakan liturgi, kita melihat substansinya. Kalian sudah lulus liturgi ya? Sudah ya? Juga satu, Pak. Oke. Sekarang coba si Alda kutanya. Kalau disebut liturgi, kau dengar kata liturgi, kira-kira apa yang kau bayangkan kejadian yang terjadi? Atau apa ya? Kalau kau dengar liturgi, apa itu? Bisa kau ambil maknanya dari liturgi itu. Coba dulu. Yang pertama, Pak, kayak tata pelaksanaannya atau susunannya. Baru Coba betul loh. Liturgi itu artinya apa? liturgi ibadah, Pak. Kan sudah dijelaskan tadi itu. Ibadah. Kan. Jadi, oke, boleh, itu pun boleh. Ibadah itu apa? Nah, itu apanya ya? Itu kadang-kala memang gimana ya cara apa ini ya, cara berpikirmu atau kadang-kala kau lalui satu mata kuliah tapi tak ada yang tinggal atau di mana salahnya saya nggak tahu lah, entah dosennya yang yang tidak memberikan pengertian yang kata kunci tapi tadi pagi pun saya ya hal untuk memasuki mata kuliah homiletika ini ya nggak tahu sekarang, kalau nggak saya cek lagi, saya dulu itu syaratnya harus lulus liturgi, harus lulus tafsir baru bisa mengambil, harus lulus dogma 1, etika 1 baru bisa mengambil mata kuliah homiletika ini. Karena apa? Karena dengan sudah selesai itu, misalnya sampai kita kepada hal ini, misalnya seperti pengertian liturgi, kita nggak perlu lagi jelaskan lagi apa itu pengertian liturgi. Nah, jadi begini, liturgi itu sering sekali disebutkan sebagai pertemuan Allah dengan manusia. Itu bahasa apanya lah, bahasa langsung yang kadang-kala dirumuskan dengan kata yang lebih
dengan kata yang lebih lunak, yaitu perayaan iman. Jadi liturgi itu adalah perayaan iman, dan iman itu kalau disebut iman, kita sudah belajar di dogmatika, iman itu ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau disebut perayaan iman, arti iman di situ adalah ada pertemuan antara Allah dengan manusia, ada komunikasinya, ada hubungan Allah dengan manusia. Jadi dengan demikian, liturgi itu adalah perayaan pertemuan Allah dengan manusia. Nah, itu pengertian substansinya. Kalau dihubungkan dia dengan dengan penyelenggaraan liturgi itu, maka liturgi itu adalah suatu rangkaian peristiwa perayaan iman, suatu rangkaian peristiwa perayaan iman. Jadi yang ditonjolkan dalam suatu liturgi itu adalah bukan unsur-unsur liturginya, bukan rangkaian peristiwa yang mulai tutum sampai berkat, tidak. Liturgi dalam bentuk yang sekarang tentu ada sejarahnya. Itu yang akan kita telusuri, bagaimana sehingga liturgi itu bisa terjadi dalam bentuk yang sekarang. Tapi kita harus tahu bahwa yang terjadi bentuk sekarang ini tentu ada riwayatnya. Ada proses lahirnya, dan proses lahirnya itu adalah kita melihat dari substansi tadi. Substansi tadi adalah ada pertemuan antara Allah dengan manusia. Jadi setiap terjadi pertemuan antara Allah dengan manusia, maka itu liturgi. Dalam pertemuan itu tentu ada yang menyampaikan perkataan Tuhan itu. Ada yang menyampaikan. Karena memang sentral atau ciri liturgi itu, atau tanda dari liturgi itu, tanda dari pertemuan itu adalah ada yang menyampaikan perkataan Tuhan. Itu maka dalam liturgi disebutkan pewartaan firman itu menjadi puncak. Jadi boleh dikatakan karena adanya warta yang ingin disampaikan, perkataan Tuhan yang mau disampaikan kepada seseorang, maka ada liturgi, maka diselenggarakan liturgi. Liturgi tadi di sini kata ganti dari pertemuan, ya. Maka ada pertemuan. Contoh misalnya, saya ambil contoh. Malaikat bertemu dengan Maria. Ada pertemuan. Pertemuan itu liturgi. Dalam liturgi itu ada warta yang disampaikan. Dan yang menyampaikan itu adalah malaikat itu. Malaikatlah di situ menjadi pewarta perkataan Tuhan kepada Maria. Begitu. Jadi artinya kalau disebut ada pertemuan Allah dengan manusia, Allah di situ bukan sosoknya, tapi firman-Nya. Kira-kira bagaimana? Bisanya kalian paham ini? Atau kita ambil contoh dari gereja GBKP. Dasar Alkitabiah liturgi GBKP itu
bukan dari perjanjian baru, tapi dari perjanjian lama. Coba siapa yang tahu? Kau tahu, Mos? Apa itu nasnya? Dari teksnya dari mana? Kurang tahu, Pak. Nah, kalau kalian masuk ke Sukamakmur, Taman Jubileum, langsung kalian jumpa ayat itu di situ. Apa di situ ayatnya? Yang pertama kalian jumpa. Pernah kau ke Taman Jubileum, Mos? Pernah, Pak. Nah, apa di situ ayatnya tertulis? Ijenda aku Tuhan, suruhlah aku, katanya. Di mana tertulis itu? Yesaya, Pak. Yesaya. Yesaya, Pak. Ya, Yesaya 6. Jadi di Yesaya 6 itu diceritakan berlangsungnya suatu pertemuan dan menarik. Ya, menarik. Dia dari pertemuan itu bisa diambil beberapa unsur-unsur ibadah, unsur-unsur liturgi. Pertama, Allah menyatakan pertemuannya, datang dia. Lalu Yesaya mengetahui itu, dia gemetar, ketakutan dia. Lalu dia mengaku dosa kepada Tuhan. Aku nggak layak aku. Lalu kemudian ya, Tuhan melalui serafim yang bersama-sama dengan dia mengadakan penyucian, ya, penghapusan dosa terhadap Yesaya. Setelah itu Allah menyampaikan firman-Nya. Disampaikannya bahwa kondisi Israel bangsa aku sekarang begini, begini. Setelah itu Yesaya bertanya, siapalah yang bisa kusuruh? Lalu Yesaya merespon, ini aku Tuhan, suruhlah aku. Baru kemudian Tuhan mengutusnya, memberinya berkat, pergilah, aku akan menyertaimu, katanya. Jadi dari pertemuan itu, ya, pertemuan itulah akhirnya dimaknai sebagai suatu liturgi dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ada di situ fotumnya, yaitu diklaim bahwa Allah datang. Lalu tiba-tiba Yesaya mengetahui itu, langsung dia mengaku dosa. Ada pengakuan, ya, ada pengakuan dosa, ada pengakuan iman. Lalu kemudian ada penghapusan dosa, ada penyampaian firman, ada pengutusan, ada berkat. Gitu ya. Nah, jadi itu dia liturgi. Nah, jadi ini kan sudah saya sampaikan kepada kamu ya. Jadi di gereja GBKP sekali lagi ya, mengambil bahwa liturgi atau pertemuan Allah dengan Yesaya di Yesaya 6 itu sudah bisa menjadi apa? Menjadi rujukan untuk menyusun sebuah tata ibadah, unsur-unsur yang ada di dalam itu, yang akhirnya ya, jadilah satu tata ibadah yang kita laksanakan atau kita alami dalam ibadah minggu kita. Jadi supaya menjadi bentuk liturgi yang sekarang ini, ada riwayatnya. Tentu riwayat itu tidak dimulai langsung pada zaman Yesaya atau pada, ya saya katakan tadi, Maria. Tidak. Jauh sebelumnya ini, bapak-bapak leluhur ini kan. Ada. Ya, di mana dulu dia. Makin lama makin berkembang begitu. Riwayat itulah yang perlu
telusuri di homiletika ini. Nah ini ya. Sekaligus nanti di dalamnya ini, ketika setiap pertemuan itu siapa yang menyampaikan perkataan Tuhan? Siapa? Kalau kita katakan misalnya nanti kita lihat bapak-bapak leluhur, siapa saja di situ yang dipilih Tuhan menjadi hambanya, menjadi malaikatnya. Kita bisa lihat nanti sejarah itu. Bukan hanya manusia yang, bukan hanya malaikat atau manusia yang pernah disuruh Tuhan jadi homiletikernya, penyampai itu. Kadang dia menyampaikannya melalui fenomena-fenomena alam, bisa guruh begitu, suara dari langit katanya. Sering itu suara dari langit. Pada zaman Yesus pun masih terjadi itu, ada suara dari langit. Pernah juga Tuhan bikin binatang-binatang. Makanya ada sekarang satu gereja di Magelang itu, kalau saya tidak salah, gereja ayam. Gereja itu bentuk ayam. Karena kalau melihat ayam, mereka teringat kepada Petrus yang mengaku dosa. Mengaku dosa. Begitu ayam berkokok, kokok, tanya, ingat mereka Petrus mengaku dosa. Mengaku dosalah mereka baru bangun. Gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu. Bisa pahami nih ya soal ini ya. Jadi apa yang mau dilihat di sini ini, sejarah atau riwayat. Yang kedua, ciri kedua, ini langsung saja saya angkat karena waktu kita sudah apa. Ciri kedua adalah ini. Ciri homiletik kedua adalah Yesus yang diberitakan di dalamnya. Yesus atau Mesias atau kelepasan yang diberitakan di dalamnya. Jadi ini soal isi pemberitaan atau material khotbah atau material homiletika itu. Nah, ini satu hal yang menarik untuk ditelusuri. Menarik sekali. Kenapa? Kalau dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, ini hampir tidak ada masalah kecuali pada zaman Rasul Paulus. Pada zaman Rasul Paulus, ketika Paulus dihempang oleh orang-orang yang anti Paulus, yaitu orang-orang Kristen Judaisme yang kemana Paulus berkunjung, ke situ juga mereka datang untuk merubah atau mencabut pengajaran Paulus dan merubahnya menjadi Kristen yang bersifat legalisme, bersifat hukum Taurat, menekankan hukum Taurat. Yang otomatis pondasi teologi itu sangat berbeda. Kalau Paulus pondasi teologianya adalah Injili, sedangkan Kristen Yahudi pondasi teologianya adalah hukumiah, ya, hukum. Begitu ya. Tapi yang paling mengerikan adalah setelah itu, terutama pada zaman abad pertengahan dan reformasi. Pernah itu di abad pertengahan ada peraturan bahwa yang bisa berkhotbah hanya doktor. Ya, hanya doktor.
juga ada sampai 100 tahun itu bahwa khotbah itu dianggap sebagai tempat penyampaian pesan-pesan moral. Jadi khotbah itu bersifat moralisme, hanya pesan-pesan moral. Nah, coba kau bayangkan. Yang tadi menganggap itu adalah sesuatu ilmu pengetahuan dari sisi intelektualismenya, yang satu lagi dari sisi moralismenya. Semua ini bicara kulit-kulit. Jadi pernah itu material khotbah itu hanya bicara kulit-kulit saja. Tapi mereka tidak bicara soal substansinya, yaitu Mesias itu sendiri, kelepasan itu. Tidak bicara mereka soal itu. Mereka tidak bicara kabar baik. Jadi ibarat kado itu, ya kado, mereka hanya menceritakan gambar-gambar warna-warna kado itu, gambar-gambarnya, gambar kertasnya itu. Tapi mereka tidak pernah bicara soal isinya atau kado itu sendiri. Itu makanya kalau kalian baca buku sejarah, pada abad pertengahan sampai reformasi, rohani jemaat itu kering. Kok bisa kering? Padahal ada hari Minggu, selalu ada hari Minggu. Itu tadi. Karena isi pewartaan itu adalah kulit-kulit, bukan substansi. Padahal substansi dari firman itu adalah Yesus. Injil, kelepasan, keselamatan. Gitu. Barulah setelah zaman pietisme, khotbah itu, materi khotbah itu kembali kepada rohnya, kepada substansinya, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Nah, soal ini nanti khusus kita akan bicarakan minggu depan, karena nanti ada pembicaraan khusus tentang ini, soal ini. Jadi kita lewatkan saja ini. Sekarang yang ketiga, dari ciri yang ketiga adalah ini. Apa ini? Nah, ini dia. Yang ketiga adalah bersumber dari Alkitab. Ini pun menarik sekali, ya menarik ya, karena di homileti ini saya kira disinilah akan kita pelajari riwayat penetapan Alkitab menjadi kanon. Yang di dogmatika saya katakan bahwa bukan gereja mula-mula yang menetapkan kanon, tapi Tuhan sendiri. Benarkah itu? Nah, di sini di homiletika ini harus kita selidiki. Bagaimana riwayatnya sehingga Alkitab itu ditetapkan menjadi kanon atau ditetapkan menjadi representasi firman Allah. Representasi menjadi kehadiran. Menjadi tanda kehadiran Allah dalam satu ibadah, satu liturgi. Mana riwayatnya ini? Bagaimana rupanya riwayat kejadian Alkitab ini sehingga seperti itu? Sehingga ya betul-betul dijadikan dia ya menjadi representasi Allah. Jadi kalau misalnya dari tiga-tiga ini, ya dari ketiga hal ini, ya kita bisa melihat dua aspek dari ketiga hal ini. Satu aspek fisik atau aspek luar. Aspek luarnya adalah itu tadi, ibadah yang nomor satu ini. Ibadah dan liturgi dan homiletikernya. Itu aspek fisiknya. Aspek kedua adalah aspek roh atau spiritualitasnya, yaitu ini isi dan sumber homiletika itu. Oke.
Tadi saya katakan bahwa atau apalah, kita akan ditugaskan ya untuk menemukan ini, menyusun riwayat ini. Kita fokuskan hanya kepada yang nomor 1 dan nomor 3, karena nomor 2 kita akan lihat langsung di sajian minggu depan. Saya akan tugaskan kalian menyelidiki Alkitab. Yang nomor 1 saya tugaskan kepada semua laki-laki mengerjakannya. Kemudian yang nomor 3, riwayat Alkitab, saya tugaskan kepada semua wanita. Jadi sumbermu, ingat, sumbermu hanya Alkitab ya, sumber Alkitab, tidak yang lain-lain. Buku-buku bisa alat bantu untuk membantu menunjukkan ayat-ayat Alkitab itu. Kamu kumpul hari Senin ya, nanti saya kirim email grup kita. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan adalah ini. Judul itu tadi juga saya lihat belum semua yang bisa paham. Kalau disebut tahu ada bapak-bapak leluhur umum, ada khusus. Kalau yang umum itu adalah untuk umat manusia, kita ya. Jadi kalau bapak leluhur kita bukan Abraham, tapi kita bapak leluhur kita lah Adam, kemudian Nuh ya. Kita keturunan Nuh. Ada 3 anak Nuh, Sem, Ham, Japet. Kita keturunan siapa, Alda? Dari Sem, Ham, Japet. Nah, kau lambat kali kau menjawab. Kau Benhat? Pelajaran Marguruma 2 itu loh. Oke. Nanti kau telusuri dari situ. Kemudian kalau Abraham itu bapak-bapak leluhur Israel. Ya. Abraham, Isa, Israel. Yakub itu kan Israel itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau judul ini tadi bapak-bapak leluhur, ini maksudnya bapak-bapak leluhur umat manusia. Itu berarti untuk menyelidiki Alkitab ya, tentang ini kita akan mulai dari zaman Adam, bukan dari zaman Abraham. Ya, kira-kira bagaimana? Bisa paham ini? Coba. Bisa ya. Oke lah. Kalau gitu silahkan dikerjakan ya dengan sungguh-sungguh. Minggu depan kita masih lanjut topik ini. Silakan moderator, atau kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak